Papua dan non-Papua atau teman-teman dari Nusantara itu harus diakui berbeda. Pihak atau yang sama-sama saling mengasihi, sama-sama beretikat baik, kok masalah terus gitu. Pasti ada sesuatu kan. Papua itu dia adalah suatu masyarakat yang baru belakangan terekspos pada kemajuan. Situasinya, maka kita akan menganggap, wah Papua itu kayak gitu banget ya, dia tertinggal, dia rewel, dia jahat, dia kasar. Sebuah penelitian dilakukan untuk 100 orang Papua dan 100 non-Papua. Dengan pertanyaan, kalau kamu menerima satu kontainer isinya jeruk manis dari Nabire, kamu apakan jeruk manis itu? Hampir 100% orang non-Papua bilang, saya jual. Dan hampir 100% orang Papua bilang, saya bagi. Kita kalah start lah gitu. Saya biasa kalau presentasi bilang, itu Titanic udah tenggelam 1912, Papua baru tahu kalau wow kita tuh ada di sini ya. Apa sih sebenarnya yang orang luar Papua ini nggak tahu soal Papua? Sebenarnya orang Papua itu seperti apa? Wah, Papua itu muka Rambo hati Rinto. Orang Papua itu kalau mabuk dia nyanyinya bukan heavy metal, tapi Sweet Memories. Oh. Halo Sobat iNews dimanapun Anda berada, kali ini Bikin Terang kembali hadir bersama saya Rizky Hasan. Dan saya Fazila Kailunisa. Dan kali ini kita akan berbicara salah satu masalah yang sebenarnya sudah puluhan tahun nggak kunjung selesai. Okay. Nah kebetulan juga narasumber kami yang hadir di sini sangat paham betul kenapa persoalan itu berpuluh-puluh tahun tidak selesai. Terima kasih sudah hadir di sini. Saya ambil panggilnya Bang ya. Kakak. Oh kakak, baik. Kakak Yosi, terima kasih sudah hadir di sini di Bikin Terang. Hormatan luar biasa. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, dari Papua. Iya. Wah, jauh-jauh dari Papua. Ini yang selalu muncul di pertanyaan saya dan mungkin banyak Sobat iNews juga. Kenapa sih konflik di Papua itu kok nggak selesai-selesai begitu? Ada apa sebenarnya? Nah, baru mulai langsung. Langsung ya, straight. Tajam pertanyaannya ya. Karena Papua dan non-Papua atau teman-teman dari Nusantara itu harus diakui berbeda. Dan kalau ada perbedaan, biasanya ada ruang. Sehingga kalau kita nggak nemu jembatan yang tepat, maka kondisi bisa muncul kapan saja. Nah, pemahaman ini yang mestinya perlu kita upayakan bersama, sehingga berbeda nggak apa-apa. Justru harusnya berbeda itu jadi kekuatan kita, gitu, Bhinneka Tunggal Ika. Okay. Jadi nggak apa-apa sebenarnya berbeda ya, dan memang harus menerima soal perbedaan itu, nggak ada masalah gitu ya. Benar. Tapi kalau ngelihat dari, kalau kakak Yosi ngelihat dari karakteristik, apa sih yang membuat mereka itu apa ya, bukan sering berkonflik ya, kayak ingin memisahkan diri gitu, atau ingin memerdekakan diri dari kesatuan Indonesia ini? Oke. Ya, saya menggunakan puluhan jam untuk mengajar materi ini di kelas, dalam seminar, workshop, dan diskusi dengan pemerintah, dengan masyarakat, mahasiswa yang terutama, menjelaskan bahwa kondisi yang ada itu adalah akibat kesalahpahaman, kemudian reaksi masyarakat yang kemudian karena kurang dipahami oleh teman-teman yang Nusantara atau dalam hal ini Jakarta misalnya, itu kemudian pendekatannya jadi berbeda. Misalnya ada anak yang rewel ya, dia mungkin ngambek atau bahkan dia ngamuk karena kurang perhatian. Nah, kemudian anaknya itu diperlakukan dengan kejam atau misalnya ya. Jadi diharapkan anak ini dengan disiplin, dengan
dipukul atau di apapun, dia akan jadi baik. Ternyata tidak, dia semakin membangkang gitu. Jadi kalau kita paham kenapa dia bereaksi, kita akan mengerti bagaimana cara terbaik untuk merangkul dia gitu. Itu yang saya biasanya ajarkan dalam materi saya, sehingga kedua belah pihak dan teman-teman jadi memahami pendekatan terbaik apa perlu lakukan Jakarta terhadap Papua. Sebaliknya, kita sebagai masyarakat Papua juga bisa menilai pertama diri kita dan teman-teman non Papua. Pada kenyataannya tidak ada musuh di antara kita, sama-sama berniat baik. Kok bisa kedua pihak atau yang sama-sama saling mengasihi, sama-sama beritikat baik, kok masalah terus gitu? Pasti ada sesuatu kan? Nah itu perlu kita cari tahu. Sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang jahat. Berarti selama ini yang terjadi adalah, tadi yang digarisbawahi adalah kesalahpahaman. Iya, basically. Boleh saya jelaskan dikit ya? Boleh, Iya, silakan Kakak. Papua itu dia adalah suatu masyarakat yang baru belakangan terekspos pada kemajuan. Kemajuan Papua itu dia milestone-nya mulai paling tidak tahun 1855 ketika misionaris datang ke Papua Barat, Manokwari. Itu 171 tahun yang lalu. Baru banget. Di tempat asal saya di Jayapura, ibu kota induk Provinsi Papua, itu baru di tahun 1910. Nah, bayangkan ya teman-teman, di tahun itu berbagai belahan dunia sudah maju. Di Jawa sudah berbagai kerajaan, ya, perdagangan, bisnis, menenun, alat musik, logam dan semuanya. Kami orang Papua baru tahu literasi dan semua hal yang bersifat modern. Kebetulan dia terpapar kemajuan pada saat setelah revolusi industri kan, masa penemuan dan lain-lain abad 1900 kemari. Jadi tiba-tiba dia nggak dikasih waktu untuk menyesuaikan dengan kemajuan itu. Tiba-tiba industri, tiba-tiba segala macam gitu. Kondisi kaget ini menyebabkan dia belum siap gitu. Saya biasa bilang Papua itu seperti dia baru keluar dari masa lalu tapi belum masuk ke masa depan. Periode transisi ini berbahaya. Jika kita tidak paham situasinya, maka kita akan menganggap, wah Papua itu kayak gitu banget ya, dia tertinggal, dia rewel, dia jahat, dia kasar, dia. Nah, salah satu masalahnya atau bisa dikatakan paling dasar adalah kita dalam zaman ini baru belakangan. Kita kalah start lah gitu. Saya biasa kalau presentasi bilang itu Titanic udah tenggelam 1912, Papua baru tahu kalau wow kita tuh ada di sini ya, kita tuh jadi segitunya ya perbedaannya. Jadi dasarnya bisa dibilang kalau kita ngunut ke belakang karena dia terlambat. Tapi harusnya keterlambatan itu kalau kita ngerti caranya kita bisa bypass untuk kemajuan. Ya masyarakat Jawa misalnya punya waktu beberapa abad untuk mengejar kemajuan dari Majapahit dan Mataram dan lain-lain. Papua waktunya terlalu singkat untuk kemudian menyesuaikan diri. Maka bypassnya itu bisa jadi ada dua hal, yaitu intelektual dan spiritual. Kalau pendidikan diberikan, kemudian pemahaman spiritual, ditambah dengan emosional, kita sebenarnya bisa progres dalam waktu ini. Oke, berarti tadi ada masalah tadi pendidikan, kesalahpahaman itu, adaptasi dengan kemajuan ini dan segala macam. Tapi saya jadi penasaran ya Mas Rizky, Kakak Jose juga tadi kan Kakak Jose menilai bahwa memang orang-orang Papua di luar itu dinilai sebagai orang yang kasar atau mungkin itu kan ada alasannya tapi apa sih sebenarnya yang orang luar Papua ini nggak tahu soal Papua? Sebenarnya orang Papua itu seperti apa? Wah, Papua itu muka Rambo hati Rinto. Orang Papua itu kalau mabuk dia nyanyinya bukan heavy metal, tapi Sweet Memories. Karena hatinya lembut banget ya.
kami nonton drakor nangis. Wah, sama dong saya nonton drakor nanti. Iya, jadi bayangkan perangai kelihatan hitam gede gitu, berewokan, terus hatinya lembut. Ya, sementara people judge the book by its cover kan, mereka lihat, wah, ini orang Papua ini sudah marah nih, suaranya kencang, kemudian padahal hatinya baik banget. Nah itu sebenarnya contoh banget apa yang selama ini jadi salah paham. Kita merasa, wah pasti orang Papua ini orangnya kasar ya, pasti tidak gitu. Jadi itu satu dari banyak hal yang banyak orang selama ini mungkin salah paham tentang Papua. Nah, menurut kakak, kenapa selama ini banyak terjadi salah paham, Kak? Oke, saya mungkin mau cerita satu istilah yang banyak orang nggak tahu, namanya cargoism atau cargo code. Itu penyakit di Melanesia, termasuk di Papua, ya, Pasifik dan termasuk Papua. Cargoisme itu adalah istilah yang muncul karena hal tadi saya cerita sebelumnya. Kemajuan datang ke suatu wilayah di Pasifik termasuk Papua saat mereka masih belum tahu apa-apa. Jadi masyarakat misalnya di Highland, di pegunungan itu mereka di tahun 50-an ketika misionaris datang pertama kalinya menggunakan pesawat, mereka melihat ada burung besi besar yang perutnya terbuka, dia kemudian bertelur, telurnya itu makanan, minuman, dan semua berkat kan. Jadi mereka dengan pemahaman spiritual sebagai latar belakang ya, animisme, mereka merasa ini jawaban dari apa yang kita inginkan gitu. Harapan kita. Kita nggak perlu lagi berburu, kita nggak perlu lagi jalan kaki, naik turun gunung, lembah. Kita bisa tidak ngapa-ngapain dan bisa makan. Ini utopia. Nah, ternyata misionaris yang datang itu selama dekade demi dekade tidak bikin hal yang membuat masyarakat merasa hal tersebut gitu. Loh kami kok tetap kayak gini ya? Jadi ada teman cerita, ini sudah tahun kesekian pelayanan para misionaris di Papua, mungkin bagian pegunungan. Ada yang baru mau pulang balik kan ke Amerika atau ke Eropa gitu, mereka pamit ke jemaat, terus tua-tuanya bilang, kamu misionaris sebelum pulang ada satu hal yang kamu harus lakukan, yang selama ini kamu belum lakukan. Apa itu? Kamu harus kasih kami kunci. Kunci apa? Kunci apa? Ya kunci untuk itu, untuk utopia itu yang dulu kamu datang. Hah? Jadi baru belakangan diketahui bahwa ternyata masyarakat itu kebanyakan mereka menerima mungkin Injil itu adalah latar belakangnya karena mereka melihat hal tersebut. Mereka ingin bisa mendapatkan utopia di hidup yang fana ini. Waktu mereka nggak mendapatkan itu muncul perasaan kecewa kan. Jadi misionaris mereka harapkan ternyata tidak buat mereka utopia. Kemudian orang Belanda pada masanya, lalu pemerintah Indonesia. Jadi perasaan kecewa itu kemudian ditambah dengan masuknya orang non Papua kan dari Sulawesi, dari mungkin NTT, dari Jawa berdagang. Mereka lihat kan, wah ini buat dagang, buat bikin kios, mereka jadi makmur ya gitu. Atau di wilayah Trans, wah ini orang-orang dari mana datang? Terus tadinya kita sama-sama, sekarang mereka rumahnya ada 2 lantai, anak-anak mereka, wah mereka datang mengambil semua milik kita, mereka kaya, mereka berhasil. Dan kita begini, kita miskin, kita semakin susah. Kita ditipu selama ini. Perasaan kecewa itu muncullah semacam pergolakan-pergolakan yang disalahpahami oleh negara misalnya. Kemudian dianggap ini tindakan pembangkangan. Zaman Orde Baru, perlakuan represi menyebabkan situasi semakin membara dan itu terbawa sampai hari ini. Jadi memahami cara pandang latar belakang, kita akan tahu gimana cara menyelesaikannya. Upaya sudah sangat banyak dilakukan untuk Papua, tapi saya bisa bilang kita seperti mengobati bagian yang salah. Kita mencari kunci di tempat yang tidak seharusnya. Jadi kita nggak nemu gitu. Tahu caranya kita akan cepat progres untuk kondisi Papua. Berarti selama ini dengan cara memukul katakanlah seperti itu ya, itu tidak ada efektif ya. Lebih baik menggunakan cara merangkul. Apakah selama ini cara merangkul itu sudah diterapkan bagi orang-orang Papua? Kakak Jose merasanya gimana?
saya melihat. Apalagi kan undang-undang represi sekarang kan TNI, militer perlakuannya lebih manusiawi dan ada HAM dan lain-lain. Tapi merangkul saja tidak cukup gitu. Oh, Harus merangkul apa saja lagi? tidak cukup. Merangkul tidak cukup. Merangkul itu seperti ini ada luka harus dibaik-baikin lukanya gitu kan. Ya ditiup, supaya jangan dia sementara lukanya itu bernanah. Lukanya perlu diobati kan, perlu dibersihkan. Kadang-kadang perlu ada sikap tertentu diambil untuk membersihkan itu dan itu menimbulkan reaksi. Tidak apa-apa, asalkan kita memahami caranya. Jadi sebelumnya tindakannya agak keras, tadi abang pakai istilah memukul, sekarang merangkul, kok nggak ada kemajuan gini-gini nggak aja. kena gitu ya. Kok seperti ini, bara dalam sekam, kapan-kapan bisa menyala. Ya karena kita melakukan belum dengan cara yang paling tepat. Kalau menurut Kakak Jussi cara paling tepat apa untuk bikin akhirnya mereka itu mengerti dengan dan lepas dari kesalahpahaman ini? Satu memahami. Budaya yang berbeda ini satu-satunya cara adalah memahami. Kita kalau mau belajar bahasa, kita mesti ngerti budaya orang-orang yang menggunakan bahasa itu. Dulu saya belajar bahasa Perancis. Dosen bilang, to know French, you have to know their culture. Mereka itu Katolik, semua itu hubungannya dengan Tuhan gitu. Nah, memahami Papua kita mesti tahu budayanya gimana gitu. Sebagai contoh, orang Papua itu nggak suka menabung karena dia nggak punya lumbung. Orang Papua itu kelihatannya boros. Dia suka sharing, suka spending, suka wasting. Kenapa? Karena dia dilahirkan alam dan Tuhan pencipta di tempat yang memang harus sedemikian. Ke laut ambil ikan. Ikannya kalau nggak dihabiskan ya busuk ikannya, rusak. Dan karena banyak yang dia punya, dia suka berbagi. Sebuah penelitian dilakukan untuk 100 orang Papua dan 100 non-Papua. Dengan pertanyaan, kalau kamu menerima satu kontainer isinya jeruk manis dari Nabire, kamu apakan jeruk manis itu? Hampir 100% orang non-Papua bilang, saya jual. Dan hampir 100% orang Papua bilang, saya bagi. Kami masyarakat suka berbagi. Jadi waktu kami mendapatkan sesuatu ya kami pikirkan adalah, siapa mau saya kasih ini ya? Karena di nadi, di darah daging, di DNA saya mengalir, masyarakat yang punya banyak, saya mesti memberi banyak. Jadi waktu kita melihat orang Papua, kok dia boros ya? Kok dia jadi pegawai negeri? Kok dia nggak kaya-kaya? Maksudnya kok dia nggak sejahtera ya? Jadi pengusaha Papua kok dia gitu-gitu aja ya? Ya karena dia mengeksekusi pekerjaannya dengan gaya dia sebagai orang Papua. Selama kita nggak ngerti hal ini, kita akan putus pemahamannya. Sementara orang non-Papua, orang Jawa misalnya, dia butuh waktu lama untuk land clearing ladang, untuk penyemayan, siapkan benih, kerjanya mesti gotong royong, ngusir hama, sampai pada musim panen dia bawa hasil panennya dari padi jadi beras, dari padi jadi gabah, jadi beras, masukkan ke lumbung, koneksi ke tengkulak dan sampai itu jadi uang dan lain-lain. Kita orang Papua sesimpel saya tanam ubi sebentar saya panen, saya ke laut ikan langsung saya panggang. Saya nggak perlu mikir besok. Saya menabung bukan di rekening tapi di hati rekan-rekan saya, keluarga saya. Sehingga semiskin-miskinnya orang Papua hari-hari ini, jarang ada orang Papua mati dalam rumah dan tetangga nggak tahu. Sementara banyak orang lain punya semua hal, tapi mereka bisa kesepian. Kenapa? Karena saya tidak punya lumbung, tapi lumbung saya ada di hatinya teman-teman saya. Kekeluargaan itu yang membangun masyarakat Papua. Pemahaman ini selama kita nggak tahu, kita hanya melihat Papua sebagai wah masyarakatnya gitu banget dan lain sebagainya. Ini yang perlu diluruskan. Maka edukasi, literasi, kemudian diekspos semua kearifan lokal yang luar biasa. Bagian dari program yang harusnya pemerintah lakukan untuk Papua. Dan saya sebenarnya menitik beratkan bukan hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah, mungkin MRP, DPR Otsus, BP3OKP, komite eksekutif yang baru dibuat ini. Apa yang teman-teman lakukan kah untuk Papua? Masa gini-gini aja, hal sederhana banget kok. Ya, not that simple. Maksud saya adalah kalau kita tahu masalahnya, upayanya bisa lebih praktis untuk menyelesaikan semua ini. Karena udah tahu nih sebenarnya akar masalahnya apa gitu ya. Nah, tadi kan bagaimana kita
baiknya memandang orang Papua. Nah, sekarang dibalik, Kakak. Bagaimana orang Papua memandang orang non-Papua? Kargoisme tadi itu dia siapapun yang datang pada awalnya dia menganggap sebagai berkat untuk dia kan. Siapapun. Misalnya kan kayak tadi Iya. ada burung besi, wah ini berkat ini, tolong kasih tahu kami. Jadi sejarah menceritakan bahwa misionaris masuk ke Papua itu yang membantu dia adalah Sultan Tidore misalnya, yang non Kristen kan, yang Muslim. Kemudian di Papua juga ada Papua Muslim kan, di Papua Barat Daya di Nanwatan, di Fakfak, ada kampung di Papua Pegunungan. Kemudian orang Papua selama dekade demi dekade, transmigran dan lain-lain, kami membaur bersama di tempat saya, Jayapura, dan ibu kota Papua Selatan, ibu kota provinsi yang lain, sangat heterogen. Jadi orang Papua itu dia cinta damai, dia suka menyambut semua orang yang datang gitu. Dia nggak membunuh misionaris, dia nggak berlaku buruk kepada para pedagang di pesisir utara Pulau Papua pada masa lalu. Jadi kami menyambut semua. Tapi waktu kargoisme itu dia kemudian serai waktu berjalan menghasilkan atau menghadirkan kekecewaan di hati, dia jadi mencari tumbal kan. Dia nyari, ini kenapa kami tetap susah sementara semua orang sejahtera ini? Kamu pasti yang salah, kamu pasti. Nah, kecurigaan itulah yang kemudian muncul sekarang. Wah, kamu orang trans ini, kamu orang Jawa ini, kamu. Dan sekarang ada istilah OAP ya, orang asli Papua. Orang asli. Kenapa kami di Papua pakai label OAP? Itu untuk mengidentifikasi bahwa yang benar-benar Papua itu yang ada daerah Papuanya. Karena gelombang transmigran dan masuknya orang dari luar Papua selama berapa puluh tahun terakhir, itu sudah banyak orang non Papua yang jadi orang Papua juga kan. Misalnya di daerah Trans itu anak-anak yang udah 2 generasi di situ, dia udah nggak bilang saya orang Boyolali, saya orang Klaten, dia bilangnya saya orang Kerom. Saya orang Pravi, orang Sentani, karena dia lahir di situ, papanya lahir di situ misalnya kan. Nah orang Papua merasa, lah kok bukan orang ras Melanesia, kok kamu bukan Papua. Jadi nggak apa-apa kalau kamu merasa dirimu Papua karena kamu Labewa, lahir besar Wamena, Labeti, lahir besar Timika. Tapi kamilah orang asli Papua gitu. Nah hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa Papua sebenarnya dia membuka tangan pada semua orang. Kami nggak kayak Korea Utara yang semua orang non Papua enggak. Ya, reaksi orang Papua terhadap situasi demi situasi itu sebenarnya terjadi akibat kargoisme, kekecewaan, salah pahaman Nusantara terhadap Papua dan hal-hal yang tidak diselesaikan, lalu muncul riak, dimanfaatkan pihak-pihak kita nggak tahu siapapun, saya nggak menuduh, akibatnya ya semakin hari nggak semakin baik. Berarti itu termasuk dengan kasus-kasus yang belakangan ini terjadi seperti penembakan pesawat, konflik dengan aparat, itu juga kan kesalahpahaman kah atau memang ada intervensi lainnya? Ya, basicnya kesalahpahaman pasti. Kan nggak masuk akal. Kok bisa pelayan publik seperti guru, kemudian nakes, pilot, jadi korban loh. Itu. Kan itu aneh gitu. Di Papua daerah konflik itu yang selalu membingungkan adalah kenapa yang duluan dibakar harus pasar, sekolah, puskesmas, fasilitas yang dia dan masyarakatnya juga bergantung ke situ. Nah itu akibat dari reaksi yang sangat negatif, dirasa kalau kita ngelakuin yang lain nggak akan dapat perhatian nih. Kalau kayak gini ya langsung kan heboh. Saya waktu dengar berita semacam itu yang saya pikirkan adalah ini sampai kapan akan terjadi gitu. Kok orang Papua sudah sampai kayak dia menikam dirinya sendiri kan. Waktu dia mau bakar pasar kan yang jualan di pasar juga orang tuanya, sepupunya. Ya untuk berapa waktu pasar nggak aktif, mereka jadi kesulitan. Rumah sakit dan lain-lain. Tapi dia rela untuk menikam dirinya demi mendapatkan reaksi. Maka hal ini mestinya dipandang sebagai semacam unjuk rasa seorang bocah dalam rumah yang dia minta tolong lihat saya, perhatikan saya. Bocahnya jangan langsung kemudian semua perhatian pada reaksinya. Reaksi terjadi karena ada aksi. Apa aksinya?
aksi yang awal terjadi karena apa? Ini dibenahi semuanya. Dan FYI ya, Mas dan Mbak, kematian orang Papua hari-hari ini itu masif banget loh. Saya baru dapat informasi dari satu kabupaten selama tahun 2005, Januari sampai Desember. Itu Pemda kabupaten atau kota itu memberikan bantuan 700 peti mati untuk orang Papua. Itu yang dibantu Pemda loh, 700. Belum yang beli sendiri. Itu yang karena konflik? Enggak. Dalam kondisi aman, ini kabupaten yang aman, sangat aman, kabupaten di pesisir. Jadi, bayangkan kalau dalam 1 tahun ada 700 kematian orang asli Papua, ada sekitar 42 kabupaten kota setanah Papua, dalam 1 tahun 30.000, hampir 30.000 orang Papua mati. Depopulasi dong Populasinya. Populasi. Kalau kita pakai rumus peningkatan mortality dengan presentasi tadi, dalam waktu 30 tahun, jumlah orang Papua yang hari ini nggak ada 2 juta itu akan punah, benar-benar punah. Jadi orang Papua selalu bilang gini nih, so what kalau ada yang mati? Masyarakat saya mati setiap hari. Jumlahnya ratusan. Kenapa untuk 1-2 orang yang mati ini menjadi kasus yang heboh? Terus untuk ratusan dan ribuan orang mati sepanjang tahun tidak pernah diperhatikan. Nah, ini menjadi masalah sosial yang perlu dibenahi di setiap bagiannya. Maka kerja untuk Papua mesti masif, mesti fokus, mesti dari akarnya. Saya sedang cerita tadi waktu datang ke kompleks MNC iNews ini, saya lihat, wah ini kompleks segede ini ya ternyata ya. Ini plumbingnya gimana nih? Saya jadi ingat satu cerita ketika di suatu mall mungkin sebesar ini, semua wastafelnya itu macet kan, airnya nggak keluar. Terus pengelolanya manggil seorang ahli, tolong dong, ini masalah apa ini? Terus dia jalan lah keliling gitu, 3 jam semua diperiksakan perpipaannya. Terus dia panggil pengelolanya satu, GM, terus pakai itu palu kecil, diketok di satu pipa tertentu gitu kan, tok 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 tok, ngalir semua. Berapa ini? Dia bilang $1.000. Loh, mahal banget. Cuma ngetok 5 kali. Dia bilang ngetok 5 kalinya sih bayarnya cuma $50, tapi sisanya $990 itu untuk mengetahui di mana mengetoknya. Jadi ini bukan soal tindakannya, ini soal memahami di mana, bagaimana, dengan cara apa, kapan melakukannya. Waktu kita mengerahkan semua upaya untuk Papua, kita menghabiskan terlalu banyak dana, tenaga dan semuanya untuk hal yang kita nggak tahu sebenarnya kenapa dia nangis, kenapa dia bereaksi. Bagus kalau semua upaya itu pakai untuk memahami dulu nih. Dan itu program yang saat ini saya lakukan, keliling kota-kota studi, ngobrol dengan mahasiswa. Saya punya lembaga di Jayapura namanya LP3 TKP, Lembaga Pendidikan Pelatihan Pengelola Tenaga Kerja Papua. Itu saya diundang kemana-mana, ada duit, saya pakai untuk kegiatan ini. Itu nanti dari anak-anak masih PAUD untuk bantu dia mengerti siapa diri dia. Dan yang lebih penting, saya menggunakan filosofi budaya lokal. Misalnya saya orang Sentani di tepi Danau Sentani. Saudara perempuan saya dibayar mas kawinnya dengan yang namanya kampak batu. Batu nefrit dari punggungnya Gunung Siklop. Batu nefrit itu, batu giok itu nggak ada di tempat saya. Tapi keluarga saya mesti pergi berminggu-minggu mendaki gunung, lewati lembah. Sungai mengalir indah. Sampai ke suatu lokasi yang banyak ularnya, yang sirip ularnya itu mirip dengan batu gioknya. Mereka mesti buat api ngusir ini. Ular pergi dulu, baru mereka pahat batunya. Kemudian dipikul berminggu-minggu sampai ke Danau Sentani. Kemudian diolah dengan bebatuan sejenis untuk membentuk kampak dari batu yang ada value-nya, nilai. Jadi saya adalah kampak batu itu. Saya bisa ada sekarang di podcast sekeren ini dengan orang-orang hebat karena saya punya komitmen tinggi. Saya bekerja keras. Nggak ada bisa hentikan saya. Saya masyarakat yang berjalan kaki berminggu-minggu untuk apa yang saya tuju. Dan saya mesti menggunakan daya intelektual untuk mengusir, mengatasi tantangan seperti ular tadi. Dan saya satu lagi mesti menggunakan alat yang mirip untuk membentuk diri saya. Alat yang mirip adalah seperti alat batu nefrit membentuk batu nefrit. ISK ini Bapak Pendidikan di Papua bilang, orang Papua lah yang harus membangun orang Papua. Karena dia ngerti caranya. Cara
bicaranya, bahasanya, budayanya, tekniknya. Jadi dengan menggunakan 3 hal tadi, kerja keras, konsistensi, satu lagi edukasi, dan plus cara yang sama, yang dimengerti, maka jadilah satu orang Papua yang keren. Nah, pola ini mesti digunakan, aplikasi budaya untuk kebutuhan Papua. Selama ini anak Papua belajarnya di sekolah Sultan Hasanuddin, Sultan Agung, terus belajar sapi, belajarnya, ini apa, dia tidak mengerti. Guru nulis rumus, kenapa nggak pakai gaya lokal gitu? Ngitung hukum Newton 2, gunakan kelapa yang jatuh diukur dulu, timbang, dan anak-anak diajak keluar, lihat. Kenapa nggak pakai jubi, busur panah Papua untuk mempelajari gaya dan lain sebagainya? Itu yang saat ini saya ajarkan kepada tenaga pengajar, guru. Itu teknik saya di lembaga untuk ngajar anak-anak sekolah. Ini pasti diaplikasikan di sistem pendidikan untuk tanah Papua. Dan untuk semua bidang lain, Papua harus punya kekhususan. Kekhususannya caranya gimana? Ya mungkin Otsus perlu mengakomodir ini. Oke. Nah tadi Abang bilang harus orang Papua yang bisa membangun Papua. Yeah. Nah kalau kita lihat kan banyak di kota-kota besar, teman-teman Papua sudah kuliah di kota-kota besar gitu. Nah, selama ini dampaknya bagaimana ke Papua sendiri? Apakah mereka sudah mulai membangun Papua atau bagaimana? Pendidikan saja tidak cukup. Karena pendidikan itu dia mengajarkan pedagogi kognisi ya. Kognisi itu ilmu pengetahuan, dia mengakses hanya 15% dari perilaku manusia. Dia diajarkan, tapi nanti aplikasinya berbeda. Kenapa? Karena more than 85% dia didrive oleh alam bawah sadarnya yang bertumbuh di lingkungan tersebut. Malah kemungkinannya dan kecenderungannya adalah anak-anak ini datang belajar. Mereka ada pada posisi sangat rawan atau rentan intervensi atau hal-hal buruk. Nanti mereka pulangnya nggak mengajarkan hal yang baik, tapi mereka justru menyebarkan kebencian karena kok bisa kita yang tinggal di tepian Gunung Puncak Jaya, Nemangkawi, yang di bawahnya itu, di bawah perutnya ada emas yang ditambang bawa pergi, kita begitu miskin. Dan masyarakat yang mengakses pajak dan lain-lain dari tambang kita kaya raya, guys. Ini tidak adil. Wow, ada anak cerdas yang pulang dan memprovokasi masyarakatnya. Jadi pendidikan tidak cukup, meski pendidikan karakter, meski terlalu banyak hal yang dilakukan untuk Papua. Meskipun mereka misalnya taruhlah mahasiswa Papua misalnya di Jawa, mereka juga kan harusnya mempelajari itu. Tidak hanya mereka membawa mindset itu dari Papua keluar, tapi mereka juga mempelajari bahwa orang Jawa ternyata di luar Papua itu seperti itu. Apakah mindset itu tetap tertahan meskipun mereka sudah secara nggak langsung mereka hidup dengan orang Jawa segala macam, keikut-ikut budayanya, pola pikirnya. Jadi datang di usia 18 tahun yang lalu dia di mana? Dia datang bukan dengan blank canvas, dia datang dengan emosi negatif kan. Sehingga yang dia lihat, wah yang kayak gini nih saya lihat banyak di tempat saya, Rans, yang mereka bawa ini ya dapat semua hal. Jadi itu penting. Kuliah di luar Papua itu bagus. Mungkin kampusnya lebih baik, environment-nya juga sebagai mendukung untuk dia berubah. Yes. Tapi itu belum cukup. Mesti ada yang dilakukan lebih. Saya sedang mengusahakan, semoga Pemda di setiap kabupaten kota tanah Papua, di bawah 6 provinsi ini, tidak hanya mengirim anak Papua ke universitas di luar Papua, tapi juga memikirkan transisi mereka. Jadi waktu mereka datang perlu ada rumah singgahnya. Di Jakarta mungkin, jadi dia tuh di Jabotabek, Jawa Barat termasuk diurus satu rumah singgah. Nanti Jawa Tengah satu Jawa Timur. Sehingga waktu mereka datang, mereka dimatrikulasi dulu untuk budaya, untuk semua hal. Baru kemudian dilepas ke kampus. Jadi nggak kaget gitu ya. Itu datang, apalagi kalau dia tuh Papua tembak langsung kan, di daerah pedalaman, dia sampai di situ. Akhirnya reaksi kan kita dengar di Jogja, di Surabaya. Masalahnya bukan di konfliknya, tapi ini apa ini yang kasih anak-anak ini datang seperti ini nih. Tahu nggak dia datang dari mana dan semua. Habis semuanya mau harap gampang sih, mau ada uang pakai ini nggak pernah. Program 1000 dokter misalnya kirim anak Papua ke luar negeri tanpa menyiapkan nanti kalau balik dia ditempatkan di mana, jurusannya apa, tidak ada
program yang diatur khusus sehingga anak Papua kuliahnya di Rusia teknik nuklir. Ngapain? Kita butuh ilmu yang bisa mengelola danau Sentani, danau Ayamaru, bisa peternakan sapi atau babi dan lain-lain sehingga masyarakat itu jadi sejahtera. Tanpa program yang jelas, kita hanya spending money, tapi yang melakukannya adalah pemerintah yang seperti tadi budayanya spending, wasting kan. Nah, semua pendekatan ini perlu dilakukan. Saya kemarin bilang perlu ada kementerian khusus tentang hal ini, tentang Papua, sehingga pejabat Papua datang, dia nggak bingung mau ketemu Kemendagri kah, mau ketemu Kemenpora kah, mau ketemu Menteri Pendidikan kah, datang dan ada satu yang khusus mengurus mereka. Saya berharap banyak Pak Felix Wanggai dan teman-teman di Komite Eksekutif, tapi saya belum melihat apakah mereka punya pemikiran yang sama seperti saya. Saya dengar ada proyek besar untuk membangun jalan dari Jayapura ke Wamena. Orang Wamena bisa bilang, kami nggak butuh jalan Jayapura Wamena, kami tanpa jalan pun kami datang dari pegunungan ke pesisir Danau Sentani. Yang kami butuh adalah hal-hal seperti tadi supaya tidak terjadi konflik dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur sangat bagus, orang Papua butuh. Tapi way more than that adalah kita butuh edukasi, kita butuh kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kita butuh tidak hanya dirangkul, tapi disayangi dan dengan cara terbaik membangun masyarakat Papua menjadi versi terbaik dari dirinya. Harus sejalan gitu ya. Tadi yang menarik yang disampaikan Kakak Jose adalah bagaimana mahasiswa-mahasiswa itu kemudian keluar dari Papua, belajar di Jawa, kemudian belajar di Sumatera mungkin gitu ya. Kemudian diintervensi pikirannya. Kakak melihat emang ada yang seperti itu? Ada jaringan. Ada jaringan? Ada jaringan. Organisasi besar di Papua mungkin. Tapi saya tidak berada di pihak yang menunjuk gitu, menyalahkan. Saya paham banget bahwa kenapa ada hal semacam itu yang tadi sudah saya ceritakan. Saya juga anak Papua. Cara saya merangkul adalah saya tidak menaruh diri saya di posisi yang berseberangan. Saya pun selalu bilang, saya bagian dari kalian, saya sama seperti kalian. Sehingga banyak yang merasa, jangan Kakak Jose ini bagian intelijen. Saya bilang, loh kalian menuduh saya intelijen, sementara yang lain menuduh saya Papua merdeka. Ini sebenarnya saya siapa ya? Banyak tuduhan. Saya seorang tunggal yang hanya dengan konstan saja bekerja keras untuk kemajuan Papua. Maka sebenarnya saya berterima kasih untuk podcast keren seperti ini sehingga mungkin Pak Presiden bisa tahu siapa Kakak Jose dan kegiatannya, lebih banyak support untuk program yang saya lakukan. Nah, kondisi tadi seperti Abang tanyakan, apakah ada yang membisikkan mereka? Iya, semua yang datang dari daerah dengan sakit hati, kekecewaan, kargoisme, dan disappointment gara-gara itu tidak terjadi, dia kemudian membentuk komunitas. Komunitas ini adalah komunitas yang merasa kita dimanfaatkan loh teman-teman. Ya, mahasiswa kayak tadi saya cerita, yang bilang, guys, dia cerdas. Tapi orang Jawa bilang dia nggak cuma minter, dia minteri. dia menyesatkan teman-temannya. Sayangnya gitu. Ini tadi yang Papua tembak langsung ini datang usia 18 atau lebih, datang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba abang-abangnya, sini kamu lihat video ini. Pada tahun sekian terjadi konflik besar di Wamena dan ini. Dia mulai emosikan. Wow, waktu dia ke kampus dia kritis, dia pergi, dia menunjukkan sikap yang nggak profesional. Itu kemudian jadi bisa kita bilang sindikat atau apapun, sehingga jaringan ada pastilah ya, untuk semua organisasi, bukan hanya di Papua ya, di Sulawesi dimanapun, semua pihak punya maksud tertentu. Jadi kalau bilang apakah ada jaringan untuk Papua, pasti ada lah. Kekecewaan orang yang satu orang kecewa, sampean kecewa, kita ngobrol yuk bikin network yuk. Nah, fokusnya harusnya bukan kepada siapa mereka, itu nggak penting. Kenapa mereka melakukan itu? Mari kita panggil, duduk. Ada apa ini? Oh gitu. Oke, apa kita bisa lakukan bersama? Solusinya apa? Saya lihat di Papua ini semua orang jago kalau bicara masalah Papua, tapi hanya sedikit orang bicara tentang solusi Papua. Itu yang kita bahas pagi ini. Tapi kalau misalnya kita lihat, tadi kan Kakak Jose juga bilang sebenarnya lagi mengembangkan juga ya pelatihan-pelatihan, memberikan mindset-mindset yang positif gitu ya. Kalau kita melihat keterwakilan anak Papua di pemerintahan ataupun di Nusantara misalnya gitu. Contoh, kita punya menteri Papua juga. Menurut Kakak Jose gimana? Apakah keterwakilan itu sudah cukup atau masih jauh untuk membawa pesan-pesan positif atau pesan-pesan damai dari mereka untuk
masyarakat Papua yang ada di luar Papua? Iya, saya bangga dengan senior-senior yang menjadi menteri. Tapi para senior juga harus terima kritik dari kami akademisi dan lain-lain gitu. Bukan hanya di posisi kementerian kan. Saya di DPR pusat, tadi saya menyebutkan tentang Komite Nasional tentang Papua, staf sus presiden dan lain-lain. Pertanyaan saya selalu adalah, do we think the same way gitu? Apa kita pernah duduk sama-sama dan kemudian menggagas sesuatu sehingga kita nggak kerja masing-masing? Dan pada kenyataannya tidak gitu. Satu pejabat Papua waktu jadi seseorang dia punya ide tertentu. Nah, idenya terbenturkan dengan kepentingan politik, dengan visi misi negara, dengan visi misi presiden dan lain sebagainya. Dia bingung. Ya dia ketinggian. Kalau apalagi gubernur lah katakanlah. Dia punya visi misi untuk bangun Papua, tapi waktu dia menjabat, dia punya utang politik, dia punya janji ini dan itu, sehingga dia ada waktu gitu untuk duduk dan membahas hal ini. Dia mesti kerja dan mempersiapkan apakah dia bisa jadi petahana untuk 5 tahun berikut dan lain sebagainya. Belum lagi dia, ini menjadi kompleks sehingga tidak bisa 1, 2, 3 pejabat. Ini mesti kerja bersama yang dilakukan untuk Papua gitu. Kalau boleh lebih banyak anak Papua digunakan di posisi-posisi vital sehingga dia bisa kasih masukan ke Pak Presiden atau ke pemangku kepentingan sehingga tahu pendekatan terbaik apa untuk Papua ini. Tapi sejauh ini kesempatannya kalau Kakak Jose ngelihat seperti apa? Peluang untuk anak-anak Papua ditempatkan dan memberikan Ya di dunia kerja. Iya, di dunia kerja lah misalnya. Di Papua sendiri? Di luar Papua justru. Oh, di Papua sendiri aja sulit apalagi luar Papua. Oh iya? Di Papua sulit cari kerja? Atau sulit. Jadi bayangkan angka pengangguran sangat tinggi di kota-kota besar seperti Jayapura, Merauke, Sorong, Nabire, Manokwari, Wamena. Padahal demand untuk manpower tinggi juga. Saya dulu sebagai HRD di perusahaan multinasional, saya resign untuk buat lembaga pelatihan dan pengelolaan SDM karena hal tersebut. Anak Papua nggak keserap tenaga kerja karena dia punya budaya yang berbeda. Dia nggak bisa bangun pagi. Dia nggak bisa nyimpan duitnya, sekali dapat gajian uangnya habis untuk bagi ke keluarga dan lain-lain. Nah, lembaga saya itu seperti dia rumah singgah tadi itu untuk mahasiswa misalnya kan. Dia mau membantu gini loh. Kalau kamu kerja itu kamu mesti kayak pendidikan karakter. Anak diajar nggak hanya kognisinya tapi karakternya, kecerdasan emosionalnya gitu. Ajar dia kelola waktu, penjadwalan, kasih kebaikan hatinya itu dikelola sehingga dia tidak salah arah dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa terserap di dunia kerja. Kalau tidak, sekali lagi perusahaan atau society judge the book by its cover kan. Anak Papua datang, dia kurang good looking misalnya, dia nggak grooming, malas kalau kayak gini. Ditanya, kamu kemampuannya apa? Bapak kasih kerja saja, nanti saya kasih tunjuk. Wah, nggak bisa. Nggak bisa gitu. Presentasi dulu, ini banyak dia ngantri. Bapak harus kasih, saya yang punya tempat ini. Aduh, masalah lagi. Oke. Jadi Pemda minta, ayo perusahaan kasih pekerjaan kepada orang Papua. Kita harus tekan angka kemiskinan. Terus perusahaan bilang, Kakak Jose, bagaimana ini? Kami ditekan untuk 25% harus manpower orang Papua. Tapi kami rugi dong, kasirnya datang terlambat, penumpukan di counter kasir, gara-gara anaknya nggak disimpan dan lain-lain. Disitulah saya hadir sebagai lembaga untuk jadi rumah singgah ini. Oke Bapak, saya belum ke situ, ke saya dulu. Mungkin bisa dibilang perusahaan outsourcing, saya nggak outsourcing. Saya sosial untuk membantu adik-adik perusahaan tertentu, toko tertentu, mall tertentu. Ini ada nih, butuh berapa? Butuh 3 orang, saya kirim 20. Anak Papua yang udah saya siapkan. Bapak wawancara deh 30 itu udah Papua modern dia. Kayak agen ya dong ya. Harus kayak gitu baru bisa. Nah, apakah ini dilakukan secara struktur? Saya hanya pilot project saya bilang. Mudah-mudahan pemerintah melihat ini, pihak-pihak tertentu nggak susah kok bangun Papua itu. Orang Papua hatinya baik banget. Gak susah bangun Papua karena alamnya indah. Indah, ya benar, kan? benar, subur benar, gitu. subur. Tapi gini juga Kakak Jose. Ada mindset yang begini, saya tuh pengen ke Papua, pengen datang ke Kartens, pengen ke Raja Ampat, atau saya pengen ke kemana lah di Ini Papua. menikmati keindahannya Papua lah. Atau melihat kultur budaya. Aman nggak ya? Nah masih ada pertanyaan itu. Gimana Kakak? Ya, kebanyakan tidak aman atau tidak nyaman. Tidak aman atau tidak nyaman? Tak nyaman. Kakak Jose berat gitu jawabnya. Bisa sendiri loh sebagai
turis domestik misalnya mau ke Raja Ampat kan. Saya kan dulu di Jogja kan cukup lama. Jadi saya di mindset saya adalah tourism dan budaya pariwisata harusnya kayak gitu. Sampai di Raja Ampat, Piai Nemo yang kalau kita ngetik Raja Ampat yang muncul itu kan, pulau-pulau kecil kan. Oh di sini naikkan ke atas, foto-foto. Waktu turun, mana nih panganan lokal? Ada satu warung jualnya kayak warung di kota gitu, jadi dapatnya kayak mie instan. Loh kelapa nggak ada, ubi, papeda, ikan banyak loh ini. Kok kalian nggak? Ah sudah kakak, ini kan yang datang speedboat ini kan bayar kami 500.000, itu aja cukup kami dapat. Nggak perlu lagi kita jualan. Astaga, nggak gitu konsepnya. Terus sama pejabatnya saya bilang, Bapak ini kasih pelatihan gimana? Kakak Jose, kok tidak tahu kan? Setiap tahun mereka ini kami bawa ke Bali untuk lihat. Nah itu masalahnya, Bapak cuma bawa mereka lihat. Jadi mereka suruh belajar sendiri. Saya bilang, ini tempat terbaik di seluruh dunia, ini surga kecil yang The Last Paradise itu tempat kalian ini loh. Ini kok bikin saja ranting, ditaruh situ, tulisan situ Piai Nemo dibeli loh. Kok tidak dilakukan itu ya? Karena mereka merasa, do I really need to do that gitu. Karena dia nggak butuh banyak. Waktu orang datang yang punya pemikiran maruk dan mungkin bisnis lain-lain, ambil di depan dia merasa, loh kok semua diambil? Loh tuh saya muncullah reaksi dan lain-lain. Jadi kita berharap semua bidang dibenahi sehingga Papua bukan cuma indah alamnya, tapi juga welcome. Sekarang saya orang di kota Jayapura, saya mau ke pantai-pantai di dalam kota saja, saya mesti ada duit dulu bawa keluarga gitu kan. Karena parkir bayar, duduk bayar, ke toilet bayar, semua bayar gitu. Wah tuh, ya kakak bayar. Kenapa? Karena kita sekarang sudah tidak ke laut, uang cuma dari sini saja. Nanti ya kalau saya jadi pejabat saya datang. Jadi mereka kesulitan gitu untuk jadi seperti di tempat wisata di Bali, di Jawa, karena maunya langsung dapat banyak. Ya karena filosofi hidupnya kan ke laut dia dapat banyak nih. Kalau dia jadi pegawai, dia jadi pengusaha, tempat wisata pun dia harus dapat banyak. Nah ini menimbulkan benturan, dia nggak bisa progres seperti teman-teman yang lain. Konsep entrepreneurnya berbeda, konsep turismenya berbeda, konsep employee-nya berbeda. Maka perlu ada adjustment. Saya mau tinggal sedikit tentang Otsus ya. Saya tidak akan bahas Otsus yang kebanyakan orang tahu. Ini cara pandang Otsus paling benar ini. FYI. Bapak pejabat ya. Otsus itu otonomi khusus. Dalam kata otonomi itu nggak ada unsur bahkan aroma uang di dalamnya. Otsus itu bukan uang, Otsus itu regulasi, sistem. Sayangnya terjadi salah kaprah selama lebih 20 tahun di Otsus Jilid 1. Semua orang merasa yang namanya Otsus itu dana. 100 orang Papua hebat datang ke Jakarta ketemu presiden, bargain apakah Papua ini terlepas atau tetap. Lalu Profesor Rias Rashid kasih ide Otsus ini kayaknya nih win-win solusinya. Otsus itu bukan uang. Waktu itu dibahas pertama kali, itu regulasi kekhususan Papua sehingga dia diperlakukan prioritas di Nusantara yang indah ini. Seperti Jogja, mungkin seperti Aceh. Tapi eksekusinya tidak. Duit digelontorkan, regulasinya tidak. Waktu datang uang, orang bingung. Ini uang kita pakai untuk apa nih? Kirim anak mahasiswa pergi ke luar negeri kuliah. Kuliahnya apa? Nggak jelas. Teknik nuklir. Jadi salah paham terhadap Otsus menyebabkan terjadi. Itu waktu masih satu provinsi atau dua provinsi, Papua Barat. Sekarang 6 provinsi loh. Tiap gubernur dan timnya menggagas Otsusnya sendiri. Butuh uang berapa banyak ya untuk program ini. Semakin rumit ini. Bicara tentang Otsus. Maka kalau boleh Otsus itu dikaji kembali dengan apakah dia Perdasus dan Perdasinya sudah benar-benar mengakomodir kebutuhan orang Papua. Sehingga orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri. Dia memberi kesempatan kerja kepada orang asli Papua, wirausaha dan lain-lain. Nah, tapi bukan cuma kasih kesempatan, dipikirkan gimana caranya dia jadi pengusaha pariwisata yang welcome terhadap orang-orang. Itu harus dirinci dalam Perdasus dan Perdasi. Kalau tidak, jadinya kayak tadi, kami saja ya yang jaga pantai ini, karena kami orang Papua. Ya tapi kamu menjaga pantainya tidak jadi tempat wisata yang bagus, tidak peduli. Karena nggak ada yang mengatur, menggayat mereka. Harusnya itu ada dalam ketentuan Otsus turunan. Jadi Otsus ada payung hukum besarnya, tapi kaidah hukumnya, breakdown laws-nya selama ini belum terperinci atau belum disahkan, saya nggak tahu. Semoga segera sehingga orang Papua mau apa-apa tuh ada
alasan mereka melakukan ini karena nggak ada. Ini jadi sumbangsi untuk semua kondisi yang buat Papua semakin tidak baik-baik saja. Semoga baik-baik ya. ke depannya. Semoga. Saya banyak ngobrol, mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Ya kita senang juga maksudnya ada orang kayak Kakak Jose ini gitu ya untuk membawa perubahan. Khususnya kalau tadi dengerin ceritanya Kakak Jose, pelik banget Mas Rizky. Iya. Masalah yang ada di Papua itu tuh benar-benar apa ya? Padahal sebenarnya tadi Kakak Jose bilang sudah ada. Apa kuncinya itu sudah ada. Apa yang harus solusi sebenarnya sudah ada tapi tidak ada gerakan untuk Ya, nah salah satunya Itu. Kakak Jose nih yang menggerakkan. Jadi motor nanti ya ke jadi depannya. motor. Baik, saya jadi ingat sering banget tuh ada satu konten tentang Papua Kakak Jose. Apakah pendekatan ini menurut Kakak Jose works atau enggak? Saya tuh lihat konten ada di mana satu bapak tentara yang kemudian sering didatangin anak SD gitu. Oh iya. Itu kan humanis sekali ya. Iya. Kenapa kau datang? Aku demam, dikasih. Iya. Saya Iya. kenapa kamu datang? Ini saya mau jual Kasih, iya, atau hasil ubi iya. gitu ya, ditukar sama Bawa-bawa ke apa? KNM, Bisa. Pendekatan seperti itu, menurut Kakak Jose itu bekerja dengan baik atau enggak? Itu hoax kah? Sebenarnya video-video itu dia merepresentasikan apa yang sebenarnya terjadi di garis depan teman-teman yang bertugas. Bahwa dengan masyarakat di situ, bahkan anak-anak kecil, mereka collide, mereka bisa diterima dengan baik, seru. Dulu kan nggak ada media sosial, jadi kita nggak tahu. Nggak tahu benar. Mereka ngapain membayangkan, jangan-jangan lagi dia apa-apakan. Lalu sekitar tahun 2000-an ada film Denias. Kita jadi lihat anak Ali Siar Saleh. Arya Saleh ya. Itu Albert Fakdawer memerankan Denias dengan baik sekali. Kemudian Arya Saleh jadi Kopassus yang jadi Maleonya. Dia baik banget kan. Sakit dia bantuin, dia ngajarin juga. Kita jadi punya perspektif yang benar tentang yang terjadi. Jadi video-video itu saya sering nonton. Kasih pangkat di Pratu kan yang kecil itu. Lucu gemes gitu kan. Kita tahu ternyata baik ya. Dan orang jadi sadar bahwa kalau tentara di ujung di bagian tertentu itu mereka ternyata sehumanis itu, masyarakat juga sama mereka nyaman. Terus ini yang kenapa-napa itu apa ya? Gitu. Iya. Iya kan? Sedangkan yang terjadi kan bukan drama, bukan gimmick kan? Anak itu nggak, oke kita acting ya, itu real terjadi, natural banget. Nah, kembali ke yang saya sampaikan tadi, bahwa apa yang menjadi keinginan negara terhadap Papua itu baik. Orang Papua pun pengen maju, pengen semua juga baik. Dua orang baik bertemu kok jadi masalah. Ya. Itu. Karena putus jembatannya. Ya. Yang satu punya keinginan baik, dia nggak berbicara bahasa yang sama, you're not speaking same language, tata bahasanya berbeda, grammarnya ini. Jadi baik menurut kami orang Papua itu adalah bakar batu di tanah. Bagi orang lain merasa ini jorok. Dua-duanya baik loh. Baik untuk orang Eropa pakai bikini, di ketimuran kita merasa wah itu tabu nggak boleh. Baik itu bisa relatif. Nah sekarang bagaimana kita mencari satu kebenaran yang absolut, yang hakiki untuk menjembatani kedua kebaikan ini supaya baiknya tidak salah tafsir, tidak salah kaprah. Ya, saya harap lebih banyak video semacam itu di posting sehingga kita tahu kondisi sebenarnya. Karena hari-hari ini di Yahukimo, mungkin di Pegunungan Bintang dan beberapa daerah yang sangat rawan, masyarakatnya was-was menjalani kehidupan setiap hari. WA, Kak Jose, kami ketakutan di sini karena keadaan bisa berubah kapan saja. Aduh, kita mau sampai kapan ini terjadi ini? Dan negara merasa perlu kasih lebih banyak ini kah, aparat kah? Ya mungkin, tapi bukan itu satu-satunya cara atau bukan itu cara terbaik. Mari kita diskusikan. Jadi apakah perlu dibuka dialog dan lain sebagainya, hal yang perlu kita pertimbangkan bersama. Oke, good. Jadi hal-hal yang tadi kita tidak tahu soal Papua jadi paham tahu, kan? Itu dia. Jadi Makanya paham alasan ya. Kakak Jose datang ke sini untuk bikin terang soal Iya. Papua. Biasa. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih Kakak Jose sudah hadir di podcast kami di Bikin Terang. Dan semoga saja ini bisa membawa atau memberikan manfaat dan lebih-lebih bisa berdampak pada Sobat iNews yang menonton podcast ini. Amin. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima Terima kasih kasih. kesempatannya, Kakak Jose. privilege luar biasa. Ya, terima kasih. Oke, terima Baik. kasih. Ya, Sobat iNews, demikian podcast Bikin Terang kali ini. Saya Rizky Hasan. Dan saya Fazila Kainisa.
pamit. Terima kasih. Dadah.